Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Menurut PT dan kawan-kawan mengemukakan bahwa mekanika adalah suatu subdisiplin ilmu yang berhubungan dengan aplikasi dari prinsip-prinsip ilmu fisika yang mempelajari gerak pada setiap bagian dari tubuh manusia. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Biomekanika disebut juga sebagai bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Prinsip mekanika yang dipakai yang pertama yaitu penyusunan konsep, desain, analisis, pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Yang selanjutnya yaitu manfaat biomekanika. Menurut Calvin dan Anderson, biomekanika adalah evaluasi tingkat kemampuan pekerja, simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat itu sebagai pedoman perancangan. Contoh manfaat biomekanika yang pertama itu berjalan. Orang yang berjalan digerakkan oleh otot panggul, otot paha, dan otot tungkal. Dengan mayoritas gerakan otot fleksi, ekstensi, inversi, dan EV. Yang kedua yaitu berlari. Orang yang berlari digerakkan oleh otot bahu, otot lengan bawah, otot pangkul, otot paha, dan otot tungkai. Yang ketiga yaitu dalam olahraga. Riset biomekanika olahraga membantu dalam pencegahan cedera dengan menyediakan informasi yang berhubungan dengan prinsip mekanika seperti tekanan nilai yang berpotensi menyebabkan cedera. Yang keempat yaitu dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu menganalisis teknik gerak yang aman, efektif dan efisien. Yang kedua yaitu membedakan antara teknik gerak yang benar dengan yang salah. Yang ketiga yaitu mengevaluasi, mengidentifikasi kesalahan kemudian membetulkan. Manfaatnya bagi pelatih olahraga yaitu meningkatkan pengetahuan dan kerumitan anatomis, fisiologis dan mekanika tubuh. Yang ketiga yaitu manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu sebagai ergonomi, yaitu program kesehatan yang tentang cara merancang pekerjaan tempat kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan tubuh manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, upaya pencegahan cedera penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja, fisik, mental, dan mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial. Yang keempat yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien. Yang ketiga yaitu traksi pada tulang. Traksi pada tulang ini merupakan tindakan konservatif dalam penatalaksanaan patah tulang sehingga tulang dapat menyambung dengan sempurna. Yang keempat yaitu posisi yang seimbang. Yang kelima yaitu faal fisika
Pada faal fisika ini menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Yang kedua yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Yang keempat itu sistem pada pengumpil. Selanjutnya itu pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan. Yang pertama itu ultrasonik, laser, dan radiasi. Yang selanjutnya itu prinsip pesawat sederhana dan tubuh pada tubuh manusia beserta contohnya. Prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku dan kuasnya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana yang pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama itu titik tumpu berada di antara kuasa beban. Pengungkit jenis kedua itu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Pengungkit jenis tiga itu beban berada di antara titik tumpu dan kuas. Selanjutnya itu konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Jaring laba-laba terbuat dari benang sutera yang terbuat dari protein khusus yang dipancarkan dari kerat pemintal di ekor laba-laba dalam bentuk cairan. Skleroprotein merupakan jenis protein yang dapat mengeras menjadi jaringan elastis yang kokoh saat mengalami kontak dengan udara. Sutera laba-laba ini tersusun dari lebih dari 50% protein terpolimerisasi yang disebut fibroine dengan berat molekul antara 200.000 sampai 300.000. Jika diperhatikan pada skala molekuler, maka dapat dilihat bahwa untaian protein sutera ini tersusun dengan teratur pada arah tertentu. Sutera laba-laba mencapai ketentuan 20 kali lebih kuat daripada baja dan 2 kali lebih lentur daripada serat poliamide. Dapat direnggangkan hingga 31% tanpa patah. Selanjutnya yaitu biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika beserta contohnya. Untuk pekerjaan pengangkat secara manual dikembangkan recommended weight limit. Beban angkat maksimal yang disarankan tidak dilampaui untuk mengurangi beban manual, material handling, dan dapat digunakan alat bantu. Beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan bersangkutan mulai dari yang ringan sampai yang bersifat masalah. Jenis-jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomekanik yang datang kepadanya beberapa faktornya. Yang pertama yaitu konstruksi sistem otot rangka, yang kedua itu sifat bahan jaringan yang bersangkutan, dan ketiga kebiasaan latihan. Selanjutnya yaitu aplikasi biomekanika dalam dunia kesehatan beserta contohnya. Biomekanika mengatur bagaimana aktivitas kerja, ukuran beban, dan ukuran manusia yang dievaluasi. Sedangkan kriteria keselamatan adalah berdasar pada beban tekan, sehingga berbagai kegiatan yang dianggap itu ringan dan mudah tentunya menggunakan konsep biomekanika seperti halnya dalam menentukan posisi, ditunjukkan bahwa posisi dengan kekuatan tertinggi adalah posisi lurus. Yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika sehingga kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Biomekanika berperan yang pertama yaitu mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan charter. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Nilai dari analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisi.
Selanjutnya Al-Quran dan hadis yang membahas tentang biomekanika. Yang pertama itu Quran Surah Al-Qamar ayat 54 yang berbunyi inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ada juga Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya menurut tafsir Al-Muyassar sesungguhnya kami menciptakan sesuatu dalam takaran yang telah kami takdirkan dan kami tetapkan ilmu kami telah mendahulunya dan kami menulisnya di Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 tentang elastisitas. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dengan pengukurnya dalam kaitan masalah yang akan dibahas saat ini, bukan peristiwa pemuaian atau keseimbangan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang biomekanika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.